Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel. Kita kembali ke Ibu Doktor atau kita sapa sebagai Kak Yati ya. Masya Allah, teman kelas saya nih di kampus. Ibu saya juga. Iya, Kak Yati, berbicara mengenai mobilitas, aktivitas, pasti banyak banget ya pengalaman dan seabrek kegiatan. Termasuk juga organisasi pemirsa. Kalau boleh tahu nih, riwayat organisasinya dari dulu. Mungkin zaman masih sekolah SMP sampai hari ini tuh organisasi apa saja nih Kak Yati? Ya, alhamdulillah organisasi saya cuma satu, Ikatan Mahasiswa Muda IMM ya. Dulu dikenal dengan IMM. Saya mulai terjun di organisasi itu pada saya saat masih S1 di Unismu. Itu namanya di situ PIKOM ya, PIKOM, Pimpinan Komisariat FKIP. Saat itu kebetulan ada juga namanya jenjang ini ya, selain jenjang kekaderan ada juga namanya jenjang kepemimpinan gitu. Saya mulai dari anggota langsung masuk ke Sekbid Iptek, lalu naik ke bendahara. Itu di PIKOM. Lalu setelah saya lupa tahun berapa saya lanjut lagi menjadi pimpinan cabang, masih di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi tingkatannya lebih di atas lagi, namanya pimpinan cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah. Di situ tetap saya menjabat lagi sebagai bendahara 1. Saya dampingi bendahara umum. Kalau tidak salah 2 periode ya, kalau tidak salah 2 periode. Kemudian ya. Ya. Kayak gitu pemirsa ya. Kemudian lanjut lagi di jenjang lebih tinggi ya. Jenjang kepemimpinan lebih tinggi di DPD, tingkat DPD Sulsel. Sulsel ya. Ya, DPD Sulsel. Dan masih bendahara juga. Masih diamani sebagai bendahara. Oke. Nah, kalau mungkin di masa sekolah pernah nggak sih ikut OSIS atau pramuka atau sanggar atau apa begitu? Ada nggak organisasi atau komunitas lain sebelum di jenjang perkuliahan begitu? Ada nggak? Ya, sebelum masuk kuliah pernah sih masuk anggota OSIS, tapi enggak sampai selesai. Artinya enggak lanjut sampai kelas 3 begitu. Mungkin waktu kelas 2 saja, 2 SMA kalau saya enggak salah ingat itu. Kalau yang lainnya seperti PMR, pramuka atau kalau Karang Taruna iya, atau apa? kalau pramuka pernah, tapi hanya sebagai anggota terpilih saja menjadi peserta pramuka untuk mewakili sekolah gitu saja. Kalau bergelut di dalam organisasinya belum, tidak. Berarti lebih memang dibesarkan dan ditempa di Muhammadiyah. Iya. Kan di situ di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bukan hanya jenjang kepemimpinan yang dilihat, tapi jenjang kekaderan juga ada. Saya ditempa di situ benar-benar dari nol. Artinya disitulah tempat wadah saya meraih ilmu Jiwa agama. Raga ya Kak ya? Sedikit demi sedikit gitu, mengenal lebih dalam. Oh ternyata Islam seperti ini, oh ternyata ajaran-ajaran seperti ini, karena di dalam itu kita mengkader gitu. Jadi jenjang kekaderan itu mulai dari DAD, saya pernah ikuti DAD, lalu DAM, lalu LI dan LIM ya, saya sampai LIM juga. Latihan instruktur dasar dan latihan instruktur media pernah. Dan itu disitulah ilmu kita bertambah. Karena kalau DAD mungkin pengenalan dasar tentang ilmu agama, tadabbur Al-Quran, tentang ini loh. Jadi apa yang kita tadaburi pada saat itu, pada saat di perkadaran itu, itulah sendi-sendi kehidupan yang kita jalani, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, itulah. Dan topik-topik itu memang itulah yang harus diperkuat dalam kehidupan sebagai umat Islam ya, sebagai Muslim, mulai dari tauhid, akidah, akhlak. Ya, pokoknya materi-materi itu tidak lepas dari keagamaan, sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi memang tidak bisa ditampik bahwa Bu Dokter kita ini atau Kak Yati adalah besar ya, ditempa di Muhammadiyah ya, betul. seperti itu, Masya Allah. Dan kalau kita berbicara mengenai sosok Kak Yati nih yang merupakan juga perempuan yang sangat tangguh, saya adalah salah satu saksinya pemirsa, karena kita kebetulan berteman kelas ya Kak ya, saat itu waktu tahun 2008 mengambil konsentrasi pendidikan bahasa Inggris, jadi kita dari jurusan yang sama seperti itu. Nah, berbicara mengenai perempuan sampai hari ini masih dianggap sebagai kelas kedua ya dari laki-laki seperti itu. Walaupun tetap perempuan ini selalu berjuang untuk sama rata dengan tagline seperti katakanlah
emansipasi wanita, kesetaraan dan gender dan sebagainya. Menurut Kak Yati nih, bagaimana sih, sepenting apa sih Iya, ini perempuan menempuh pendidikan tinggi? ini perspektif saya ya. Ya. Bicara tentang kesetaraan gender itu kita harus melihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang sosial dengan sudut pandang agama gitu. Nah, kalau saya pribadi persamaan hak itu dari segi hak dan tanggung jawab. Tapi dari kalau kepemimpinan itu bukan wilayahnya, karena kita kembali lagi ke kodrat seorang perempuan adalah kodrat seorang perempuan itu adalah seorang ibu yang melahirkan, membesarkan dan mendidik, gitu ya. Dan dia adalah seorang istri di mana dia harus menjalani semua tanggung jawab itu dengan sempurna, dengan baik ya. Namun di sisi lain kita juga harus mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kesetaraan gender itu hanya pada segi hak dan kewajiban. Contoh hak dihargai, hak bersekolah tinggi, hak menempuh pendidikan yang bagus, yang layak gitu. Hak dihormati, gitu. Hak mendapat gaji yang tinggi ya, misalnya. Otomatis kalau mendapat gaji yang tinggi juga harus memiliki pekerjaan yang bagus, Betul. Profesionalitas yang tidak diragukan lagi ya. Jadi itu haknya seperti itu. Kalau persoalan mengenai karir untuk perempuan sendiri bagaimana Kak Yati? Iya, termasuk karir itu hak seorang wanita. Dia mau menempuh karir sampai di mana itu haknya dia. Selama tidak keluar dari batasan dan selama dia tidak melalaikan kewajibannya juga sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang ibu rumah tangga dan istri, gitu. Oke, berarti harus kita pisahkan dulu Iya. ya. Ada dua sisi atau aspek. Pertama aspek sosial dan yang kedua adalah dari sisi agama ya. Betul. Artinya setinggi-tinggi apapun perempuan boleh, bahkan lebih tinggi boleh ya kalau di luar. Iya. Tetapi kalau sudah Betul. kembali ke rumah, Betul. ya perempuan ini adalah seorang istri. Iya, betul. Ya, Seorang istri dan ibu rumah tangga. dan ibu rumah tangga yang memiliki pemimpin di Betul. rumah seperti itu. Nah, kita masih berbicara masalah perempuan ini, khususnya di kemuhammadiyaan. Iya. Ya. Ini menarik nih, dan ternyata memang di dalam kemuhammadiyaan sendiri itu perempuan diberikan ruang yang sangat Betul, spesial. iya. Seperti istilah imawati, Iya, ya. Kalau betul. laki-laki disebut sebagai Imawan. ya. Itu boleh dijelaskan nggak sih imawati sebetulnya itu apa sih dan seperti apa di dalamnya ke pemirsa di rumah Kak Yati? Ya baik, pembentukan kata imawati itu dasarnya adalah karena dia seorang perempuan, wanita yang bergabung dalam organisasi IMM, maka dikatakan imawati. Kemudian karakter seorang imawati ya dia otomatis cirinya dia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha yang tindak tanduk di setiap sudut, gerak-gerik di dalam sendi kehidupan itu adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita tahan dulu ya. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Stay tune, don't go anywhere. Tetap di Net TV Sulsel, bukan perempuan biasa.